Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Marilah kita cermati imbauan ibadah daring berikut ini sebelum ibadah dimulai. Pastikan perangkat yang digunakan terhubung internet dengan baik. Apabila kondisi jaringan kurang baik, video bisa diunduh terlebih dahulu. Persiapkan Alkitab serta kidung pujian. Carilah tempat yang nyaman untuk beribadah. Berpakaianlah dengan rapi dan sopan, dan pastikan sedang tidak beraktivitas yang lain, karena ini mengikuti ibadah, bukan sedang menonton ibadah. Ajak serta anggota keluarga yang lainnya untuk mengikuti ibadah. Mari arahkan hati dan pikiran kita sebagaimana layaknya kita beribadah kepada Tuhan. Ikuti jalannya ibadah ini dari awal hingga akhir dengan penuh hikmat. Ibadah akan segera dimulai. Jemaat dipersilahkan untuk bersaat teduh. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GKJ Pundong yang senantiasa diberkati Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Kiranya kita dalam keadaan dan kondisi yang baik, sehat dan penuh dengan sukacita bersama dengan keluarga kita. Marilah bersama-sama kita awali ibadah ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai keluarga saudara sekalian. Amin. Mari sekarang kita akan bersama-sama mengawali dengan sebuah pujian kepada Tuhan. Kita menyanyikan kidung jemaat nomor 3, bait 1 dan bait yang kedua. Kami puji dengan riang. Puji dengan riang Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami.
bersama-sama kita berdoa. Kembali ya Allah, kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus, mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan selama ini, hingga karena kasih-Mu dan belas kasih-Mu untuk kami, umat-Mu, kami boleh mengalami damai sejahtera. Tuhan, kami mengakui, kami memahami kondisi kami yang senantiasa tidak bisa menyatakan kasih Tuhan dengan sempurna. Pada saat ini kami keluarga-keluarga Tuhan datang dalam peribadatan ini, mohon pengampunan-Mu dan mohon kekuatan dari Tuhan agar kami mampu untuk menyatakan kasih Tuhan dengan seutuhnya. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mohon pengampunan-Mu. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama akan melengkapi di dalam kita menyesali dosa dan kesalahan kita dengan menyanyikan kidung jemaat nomor 467. Kita nyanyikan bait 1 dan bait 2. Tuhanku bila hati kawanku. Marilah kita menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah terambil dari surat Roma pasal 3 ayat 23 dan 24 yang demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita akan menerima petunjuk hidup baru yang terambil masih dari surat Roma pasal 12 ayat 10 dan ayat yang ke-11 yang demikian. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Demikian berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Marilah kita sanggupi dengan menyanyikan kidung jemaat nomor 364. 364 kita nyanyikan bait 1 dan bait yang ke-5, berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku.
Saudara sekalian, mari bersama-sama kita berdoa mohon pertolongan Tuhan agar dalam kita mendengarkan, menerima firman Tuhan nanti menjadikan kekuatan dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang Maha Kasih, kembali kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Saat ini kami mohon pertolongan dan perlindungan Tuhan. Di dalam kami akan menerima sabda Tuhan. Berkati Tuhan agar suasana hati kami, pikiran kami, bahkan suasana ruangan dalam keluarga kami masing-masing ini dalam satu ruangan yang penuh dengan sukacita. Roh Kudus yang menuntun dan memberikan hikmat-Mu agar kami mampu menerima sabda-Mu dengan baik dan bisa serta berupaya untuk menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, mari bersama-sama kita memperhatikan firman Tuhan yang pada ibadah ini terambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 35 sampai dengan Injil Matius pasal 10 ayat 1 sampai dengan 8 yang demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 murid-muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pengungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan Ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikian Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Yang berbahagia adalah setiap kita dan keluarga kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar kehidupan untuk menjalankan kehidupan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini akan kita beri tema, yaitu persekutuan yang menghadirkan belas kasih Allah.
Saudara sekalian, pada minggu-minggu ini, bahkan tanggal 7 Juni minggu kemarin, kita mendengar, kita melihat ada beberapa gereja-gereja, termasuk juga di GKJ, itu yang sudah mengadakan peribadatan di dalam gedung gereja. Beribadah secara tatap muka seperti dulu sebelum corona. Hanya memang karena situasi belum menjamin, maka dilakukan dengan banyak sekali tatanan yang baru. Seolah-olah sudah masuk dalam new normal. Nah, saudara sekalian, mungkin bagi kita warga jemaat GKJ Pundong tentang hal ini supaya kita tidak tergesa-gesa, dalam bahasa Jawa supaya tidak kemerungsung untuk menyelenggarakan ibadah dalam suasana new normal yang saat ini sedang digaungkan oleh pemerintah. Tetapi kita saling menjaga, karena salah sedikit nanti kita bisa menjadi klaster yang baru dan itu akan menjadi sesuatu yang membahayakan. Oleh karena itu kita tetap mengacu pada perintah atau surat edaran dari pemerintah supaya nanti kita tidak disalahkan dan tentunya dalam kita beribadah juga nyaman. Oleh karena itu pada saat ini kita akan tetap masih menggunakan dan masih mewujud nyatakan peribadatan online. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin yang sampai saat ini masih dan sudah kangen sekali dengan ibadah tatap muka, mohon bersabar sebentar. Tuhan nanti akan memberikan jalan bagi kita. Semua kita kangen dan semua kita ingin bertemu dalam suasana sukacita dalam peribadatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan Injil hari ini berbicara tentang belas kasihan. Belas kasih Allah yang harus dinyatakan di dunia ini. Di sini Yesus menunjukkan bahwa dirinya tidaklah jarkoni, tidak asal berkata-kata, tidak asal memerintah, tetapi Yesus sendiri melakukan perintah itu. Yesus sendiri yang mewujud nyatakan belas kasih itu. Firman itu menjadi hidup dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Yesus memang seorang guru dan Tuhan yang pandai mengajar, namun ia juga menghidupi ajarannya dan selalu berpegang pada firman Allah dalam seluruh aspek kehidupan dari pelayanannya juga. Dari sini Yesus memberikan teladan nyata bagi kita para pengikutnya agar kita semua juga hidup seperti yang dilakukan oleh Yesus. Dia mengajar, tetapi dia mewujud nyatakan ajarannya itu untuk memberikan belas kasihan kepada orang-orang yang dilihatnya pada saat itu seperti domba yang kelihatan tidak ada gembalanya, semua mengalami kesengsaraan, semua tidak pernah makan makanan yang enak, yang nyaman. Tetapi Yesus pada saat itu memberikan pengajarannya tentang belas kasih, dan Yesus sendiri yang memberikan teladan bagaimana cara menyampaikan, cara menerapkan belas kasih itu kepada orang banyak. Untuk itulah maka di sisi lain Yesus pun dengan tugas perutusannya kepada para murid itu sangat-sangat berharap para murid juga melakukan seperti apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Para murid tidak hanya mengikuti kemana Yesus pergi, tetapi para murid juga diberikan dan dilengkapi untuk menyatakan ajaran dari Allah Bapa, mewujud nyatakan belas kasih
kepada orang-orang yang tertindas, orang-orang yang dalam kesengsaraan. Oleh karena itu, dalam hal ini saudara sekalian, dibutuhkan komitmen, dibutuhkan pengorbanan, tetapi juga dibutuhkan kebijaksanaan serta kerendahan hati di dalam menyampaikan, menyatakan ajaran tentang belas kasih ini. Untuk itu saudara sekalian, Tuhan Yesus memberikan ajakan, dan Tuhan Yesus melihat bahwa tuaian sudah banyak, tetapi para pekerja yang sedikit. Dan siapapun yang mau terlibat di dalam tuaian ini, maka dia akan dilengkapi, di antaranya bagaimana mempunyai komitmen sebagai seorang pelayan, bagaimana harus merendahkan diri, merendahkan hati di dalam melayani, tidak karena mempunyai kepiawaian, tidak karena mempunyai waktu yang banyak, kemudian arogansi dalam melayani. Saudara sekalian, menjadi pelayan yang menghadirkan kasih Allah membutuhkan satu ketekunan dalam belajar. Upaya kita memang diharapkan oleh Tuhan, tetapi kita tidak mutlak kemudian menggunakan kepandaian kita, kecerdasan kita, tetapi kita harus mengandalkan belas kasih Tuhan juga untuk melengkapi dalam kita melayani. Saudara sekalian, ketika kita mau melayani, maka kita harus mau juga mengorbankan sesuatu yang menjadi milik kita. Ketika kita dalam suasana nyaman dan kita melihat orang-orang yang butuh pelayanan kita, maka kita harus mau masuk di dalam penderitaan orang-orang itu. Kita meninggalkan kenyamanan itu, masuk dalam kegelisahan mereka, masuk dalam penderitaan mereka, untuk bersama-sama memberikan semangat agar mereka bangkit, agar mereka dilengkapi dan dilayani. Saudara sekalian, bagi gereja sekarang ini, Tuhan sudah memberikan kelengkapan berupa firman-Nya. Tuhan sudah memberikan kelengkapan berupa Roh Kudus yang nanti akan menuntun sekaligus juga mengarahkan arah dari pelayanan kita supaya tidak membelokkan arah. Tadi disebutkan jangan sampai para murid itu kemudian masuk ke wilayah orang-orang Samaria karena memang belum waktunya. Tetapi akan diarahkan kepada mereka-mereka yang butuh pelayanan, butuh belas kasih. Menjadi pelayan Allah dalam arti mewujud nyatakan belas kasih-Nya kepada manusia untuk harus seperti para murid, tidak harus seperti para murid yang pada waktu itu diberi kuasa untuk menyembuhkan, untuk mengusir setan, untuk membangkitkan orang mati. Namun ketika gereja menjadi pelaku firman, maka hidupnya akan menjadi teladan dan kesaksian, dan ini menjadikan perkenan hati Allah. Saudara sekalian, apakah tugas perutusan ini mudah? Saya sendiri merasakan tidak mudah. Tetapi ketika kita tidak mau melibatkan diri dalam pelayanan untuk menyatakan belas kasih Allah, maka hal ini memang terasa sangat berat, sangat sulit. Oleh karena itu, mari libatkan kita, melibatkan diri untuk menjadi pelayan, untuk menjadi dan selalu bersekutu untuk melayani, dalam hal ini memberikan belas kasih kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Saudara sekalian, kita termasuk umat yang dikasihi oleh Tuhan. Tentu di dalam kita melayani, kita juga akan selalu diiring oleh tangan kasih Tuhan. Berapapun yang berat bagi kita, Tuhan akan memberikan semuanya itu menjadi ringan ketika kita menyanggupinya dengan ketulusan. Biarlah gereja kita menjadi bagian
untuk menyatakan belas kasih Allah di dalam dunia ini. Terlebih di saat pandemi ini, biarlah gereja kita tidak hanya mengedepankan kita mendengarkan sabda Allah, kita menyuarakan kebenaran Allah, tetapi ikut di dalamnya untuk menerjemahkan itu semua dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita selalu dilengkapi, baik ketika kita ingin mendapatkan asupan makanan rohani dari Tuhan, dan juga ketika kita merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian dalam menyatakan belas kasih Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami dengan firman-Mu, dan pada saat ini kami bersedia hati untuk seia sekata, sehati, menjadi persekutuan yang hidup, yang senantiasa Tuhan berkati. Dan kami sanggup untuk melayani sesama kami, terlebih menyatakan belas kasih Tuhan, agar seberapapun rezeki saudara-saudara kami yang ada dalam kehidupan kami, bisa kami nyatakan dengan ketulusan, dan ini bisa menjadi pertolongan bagi saudara-saudara kami yang lain. Terima kasih Tuhan karena Engkau senantiasa melengkapi kami dengan kebijaksanaan, dengan hikmat-Mu di dalam kami menyatakan belas kasih Tuhan bagi sesama kami. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan GKJ Pundong dengan segala pergumulannya di saat pandemi COVID ini. Kami mohon Tuhan senantiasa hadir, memberikan pencerahan, memberikan semangat dalam mereka tetap bekerja dengan mengacu pada protokol kesehatan. Dan biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan kesehatan pada jemaat Tuhan di GKJ Pundong dimanapun berada. Terlebih saat ini kami berdoa untuk Bapak Suharlan yang sedang opnam. Tuhan kiranya memberkati, memberikan kekuatan sampai dengan Tuhan memberikan kesembuhan nantinya. Berkati juga Ibu Suharlan yang dalam kondisi sakit tetapi di rumah. Kami mohon Tuhan senantiasa juga melengkapi dengan hikmat-Mu agar saudara-saudara kami ini senantiasa setia mengalami apapun yang dari Tuhan. Dan Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan kesehatannya. Begitupun para orang tua kami di GKJ Pundong yang saat ini sedang dalam kondisi yang lemah, pulih dari rumah sakit, dan kemudian kami mohon Tuhan yang memulihkan kesehatan mereka. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak kami yang saat ini juga mengharapkan kekuatan dari Tuhan untuk menangkis segala macam penyakit yang ada. Berkati Tuhan, berikan semangat jemaat GKJ Pundong untuk tetap berkarya, untuk tetap bersekutu, untuk tetap beribadah di dalam Kristus. Tuhan, kami mohon Engkau senantiasa hadir, memberikan kesempatan bagi kami yang seluas-luasnya untuk hidup dalam menyatakan belas kasih Tuhan bagi sesama kami. Ampuni akan dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, keluarga yang diberkati Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan pujian dari saudara kita Mbak Tita. Oleh karena itu, waktu secukupnya saya silahkan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan
yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah tak mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, oh, tiada lidah tak mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari bersama-sama kita akan menaikkan persembahan, mengumpulkan persembahan yang pada saat ini akan kita barengi dengan Kidung Jemaat. Kidung Jemaat nomor 363, Kidung Jemaat 363, kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah kami, terima kasih karena Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga kami sampai saat ini merasa cukup. Engkau senantiasa memberkati melalui pekerjaan-pekerjaan kami, apapun pekerjaan yang kami lakukan. Ini menjadi sarana bagi kehidupan kami semakin lestari di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan seberapapun yang terkumpul pada saat ini, agar nanti dapat digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan melalui kegiatan-kegiatan gereja kami di sini. Tuhan, pada saat ini kami hendak menyudahi ibadah dalam keluarga ini. Kami mohon Tuhan senantiasa melindungi keluarga-keluarga kami, gereja Pundong ini. Tuhan senantiasa memberkati agar kami dalam kondisi yang sehat. Kami, keluarga kami, juga jemaat, begitu pula saudara-saudara kami di sekeliling kami dalam kondisi yang sehat dan senantiasa ada semangat di dalam berkarya. Ampuni Tuhan akan dosa dan kesalahan kami. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar pada kami berdoa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, keluarga yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 429. 429 kita nyanyikan bait 1 dan bait yang ketiga, masih banyak orang berjalan. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, kini dan selama-lamanya. Amin.